Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayatus Sifa Asral dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, NIM 22018009. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang paragraf. Pada materi paragraf ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, konsep paragraf. Konsep paragraf terdiri atas pengertian, ciri-ciri, dan fungsi. Yang kedua, persyaratan paragraf. Yang ketiga, struktur dan unsur paragraf. Dan yang terakhir yaitu jenis paragraf. Pengertian. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang menyatakan gagasan atau pikiran secara terpadu. Terbentuk dari satu atau beberapa kalimat yang saling berhubungan, dan di dalamnya terdapat kalimat utama dan kalimat penunjang atau biasa kita sebut dengan kalimat penjelas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri paragraf adalah berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Yang kedua yaitu paragraf biasa dibangun oleh beberapa kalimat. Yang ketiga, mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok seluruh isi karangan. Yang keempat, pada paragraf biasanya diberi ketukan spasi pada baris pertamanya. Dan yang kelima yaitu kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis. Dan kemudian fungsi. Fungsi paragraf yang pertama yaitu mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan. Yang kedua, menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang ketiga, membantu penulis menyusun atau mengembangkan sebuah ide. Dan yang keempat, sebagai penanda pergantian gagasan baru jika suatu karangan terdapat lebih dari satu gagasan. Dan yang kelima yaitu memudahkan pengendalian variabel. Lanjut ke materi yang kedua yaitu mengenai tentang persyaratan paragraf. Persyaratan paragraf yang pertama yaitu tentang kesatuan. Sebuah paragraf harus dibangun oleh satu ide atau topik yang jelas. Paragraf yang mengandung banyak topik dapat mengaburkan makna sehingga dapat membingungkan pembacanya. Yang kedua yaitu kepaduan. Paragraf yang baik harus memperlihatkan hubungan antar kalimat. Paragraf yang dibangun dari kalimat yang loncat-loncat berarti paragraf tersebut tidak padu atau tidak koheren. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Setiap unsur dalam paragraf harus lengkap, termasuk kalimat penjelasnya. Paragraf dikatakan lengkap apabila dibangun oleh beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Dan yang terakhir yaitu susunan terpola. Kalimat-kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki urutan yang logis atau runtun, agar makna yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Masuk ke materi yang ketiga yaitu tentang struktur dan unsur paragraf. Agar pikiran yang ingin disampaikan kepada pembaca dapat diterima dengan jelas, paragraf harus tersusun dengan logis dan sistematis. Alat untuk menciptakan susunan logis dan sistematis itu, paragraf harus terdiri dari unsur transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Lanjut ke unsur paragraf. Unsur paragraf yang pertama yaitu topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Oleh karena itu, topik atau gagasan utama ini memiliki peran penting dalam sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama adalah nyawa dari sebuah paragraf yang dapat menarik perhatian pembacanya. Yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang berisikan gagasan utama yang biasanya diletakkan di awal atau akhir sebuah paragraf. Kalimat ini bersifat umum dan akan dikembangkan lagi melalui kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat penjelas. Kalimat ini adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan dan mendukung gagasan utama dari kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pendukung atau pelengkap seperti opini, fakta atau data yang valid yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung atau penghubung yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat yaitu kata hubung yang menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa dalam sebuah paragraf. Contohnya, dan, sehingga, agar, dan lain-lain.
Sedangkan konjungsi antar kalimat yaitu konjungsi menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf. Contohnya yaitu oleh karena itu, namun, dan lain sebagainya. Masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang jenis paragraf. Paragraf terdiri dari beberapa jenis dan digolongkan berdasarkan golongan tertentu. Jenis paragraf yang pertama yaitu berdasarkan kelengkapan. Berdasarkan kelengkapannya, paragraf terbagi atas dua, yaitu yang pertama, paragraf sederhana. Paragraf ini hanya terdiri dari satu atau dua kalimat saja yang menjadi satu kesatuan. Paragraf ini hanya berisi pengantar suatu topik bahasan, penutup topik bahasan, dan peralihan topik bahasan. Yang kedua yaitu paragraf sempurna. Paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. Dalam paragraf ini kalimatnya terdiri dari topik bahasan paragraf, sedangkan beberapa kalimatnya menjelaskan topik bahasan paragraf. Berdasarkan posisi kalimat topik. Paragraf berdasarkan posisi kalimat topik terbagi atas yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, memiliki pola dari umum ke khusus. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, memiliki pola dari khusus ke umum. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif. Jika terdapat kalimat utama pada awal dan akhir paragraf, maka disebut dengan paragraf deduktif induktif atau campuran. Kalimat pada akhir paragraf berperan sebagai penenggas kembali gagasan utama pada kalimat awal paragraf. Dan yang keempat yaitu paragraf penuh kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun paragraf ini sama pentingnya, sehingga tidak ada yang dikhususkan sebagai kalimat topik. Paragraf ini sering dijumpai pada uraian-uraian yang bersifat deskriptif dan naratif. Berdasarkan fungsi paragraf. Berdasarkan fungsinya dalam karangan, paragraf dibedakan atas tiga, yaitu paragraf pembuka, pengembang, dan penutup. Paragraf pembuka yaitu paragraf yang terletak di awal sebuah karangan yang berfungsi untuk mengungkapkan sebuah aspek pokok pembicaraan dalam suatu tulisan atau karangan. Selain itu, paragraf ini juga memiliki fungsi lain yaitu mengantar pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, menyiapkan pikiran pembaca untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi paragraf. Yang kedua yaitu paragraf pengembang. Paragraf ini berfungsi untuk mengembangkan topik pembahasan dalam sebuah karangan. Pada paragraf ini berisi contoh-contoh inti permasalahan atau uraian permasalahan. Biasanya terletak di tengah-tengah sebuah tulisan karangan dan ditulis panjang. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Terletak di akhir sebuah tulisan atau paragraf dan berfungsi sebagai simpulan sebuah tulisan sekaligus sebagai penutup dari sebuah karangan. Paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan harus bisa menimbulkan kesan tersendiri bagi pembacanya. Dan kemudian berdasarkan teknik pemaparannya. Berdasarkan teknik pemaparannya, terdapat 5 jenis paragraf. Yang pertama yaitu paragraf narasi, yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian secara urut berdasarkan urutan waktu. Paragraf ini terdapat tokoh, tempat, waktu, dan latar suasana serta alur atau rangkaian peristiwa. Yang kedua yaitu paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek secara detail sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Objek dapat berupa benda, orang, atau tempat. Yang ketiga yaitu eksposisi. Paragraf ini berisi informasi, fakta, atau pengetahuan, dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan bagi si pembaca, disertai dengan data-data berupa penelitian, tabel, grafik, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang berisi tentang pendapat pribadi seorang penulis. Paragraf ini tentunya didukung dengan alasan yang logis dan fakta-fakta yang menguatkan argumentasi si penulis. Dan yang terakhir yaitu paragraf persuasif. Paragraf ini bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca melakukan sesuatu. Tentu saja tulisan ini didukung dengan alasan dan fakta-fakta yang logis, serta tulisan yang menarik agar mendapat perhatian pembaca.
Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.